Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa itu berpuasa dan mengapa kita berpuasa? Lalu seperti apakah berpuasa yang sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan? Banyak orang di luar sana tidak mengerti akan hal ini. Mereka berpikir berpuasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Ada juga yang berpikir berpuasa hanya demi kesehatan. Ada juga yang berpikir berpuasa karena dia suka atau sebagai hobi. Kapan dia mau berpuasa, dia berpuasa tanpa alasan yang jelas. Itu semuanya adalah pengertian yang salah tentang berpuasa. Lalu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Pertama, berpuasa itu artinya kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita benar-benar menyangkal kedagingan kita dan keinginannya, nafsunya. Kita benar-benar menahan diri dari godaan dan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa, dengan merenungkan firman Tuhan. Itulah yang namanya berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan hanya sekedar kita tidak makan dan minum, tetapi ada hal yang lebih penting dan hal lebih dalam yang harus kita tahu, yaitu kita juga harus menjauhkan diri dari hal-hal yang berdosa dan benar-benar merendahkan diri dan dekat kepada Tuhan. Lalu mengapa kita berpuasa? Harus ada alasan yang jelas. Di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan, kita melihat ketika orang-orang berpuasa, ada sesuatu yang dipergumulkan, ada sesuatu yang dimohonkan, maka orang itu berpuasa dengan harapan memohon belas kasihan Tuhan. Jadi harus ada alasan ketika kita berpuasa. Lalu bagaimana sikap kita dalam hal berpuasa? Kita harus menjalankannya bukan untuk dipamerkan, tetapi benar-benar adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan Allah. Sekali lagi, bukan untuk dipamerkan atau diperlihatkan, tetapi lebih kepada hubungan kita pribadi dengan Tuhan Allah. Kalau kita melihat contoh di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai 17. Di sini diberitahukan Raja Daud ketika dia berpuasa karena anak yang dilahirkan oleh Batseba hasil perzinahan mereka ditulahi oleh Tuhan. Dan Daud tentunya begitu sayang kepada anak ini, dan dia berharap Tuhan mengasihani anak ini jangan sampai meninggal. Jadi apa yang dilakukan Raja Daud? 2 Samuel pasal 12 ayat 15 di sini dikatakan, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ayat yang ke-16, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Jadi jelas kenapa Daud berpuasa, karena dia memohon belas kasihan Tuhan Allah Israel supaya anak yang dilahirkan oleh Batseba itu tidak sampai mati. Dan waktu dia berpuasa, dia tidak makan dan minum, dan juga
dia mendekatkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan. Di sini dikatakan ia memohon kepada Allah. Jadi dia berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan tidak makan dan minum, tapi dia benar-benar berdoa, merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan. Itulah yang dilakukannya waktu dia berpuasa. Lalu kalau kita melihat lagi di kitab Ezra pasal 8 ayatnya yang Ezra pasal 8 ayatnya yang ke-21, ketika Ezra dan rombongan Israel pulang ke tanah perjanjian setelah pembuangan, maka Ezra dan orang Israel memohon supaya Tuhan memberikan mereka keselamatan dalam perjalanan, karena tentunya akan ada banyak bahaya. Jadi mereka memohon belas kasihan Tuhan. Lihat Ezra pasal 8 ayat 21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Nah, ini namanya berpuasa bersama-sama dalam kelompok, dan di sini dalam konteks Ezra dan orang Israel. Tetapi sekali lagi ada tujuannya, yaitu untuk memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memberikan keselamatan dalam perjalanan. Itu adalah pergumulan yang besar. Satu rombongan besar orang Israel pulang ke tanah perjanjian, dan tentunya kalau Tuhan tidak menyertai, maka mereka tidak akan sampai ke tanah perjanjian, kembali ke Israel. Jadi ada tujuan yang jelas, dan mereka merendahkan diri dan berdoa. Di sini dikatakan berdoa, memohon kepadanya. Jadi jelas mereka tidak makan dan minum, mereka menjauhi hal-hal yang berdosa, mereka merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Jadi bukan sekedar hobi, atau kita menahan makan, tidak minum, tetapi hati kita penuh kejahatan, pikiran kita penuh kejahatan, kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, atau kita menunggu-nunggu kapan saya bisa makan. Itu bukan berpuasa. Kalau kita mengatakan saya mau berpuasa, benar-benar berkomitmen, tidak lagi memikirkan hal yang bersifat kedagingan kita. Lalu seperti apakah sikap kita ketika kita berpuasa? Apakah kita mau pamer? Saya ini berpuasa loh, lihat kami berpuasa. Tidak. Karena sekali lagi itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah. Kalau puasa secara kelompok, secara kelompok itu hubungannya dengan Tuhan Allah. Lihat apa kata Tuhan Yesus. Dan apabila di Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi jangan perlihatkan, saya ini puasa lemas, pucat karena saya puasa, untuk pamer. Dan yang ke-17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Dan yang ke-18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi jangan berpuasa itu untuk diperlihatkan saya berpuasa. Justru Tuhan Yesus mengatakan jangan nampakin. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu kuat, seolah-olah kamu itu tidak berpuasa, supaya orang itu tidak memuji kamu berpuasa. Jadi puasa itu bukan untuk dipamerkan, tapi itu adalah hubungan kita dengan Tuhan Allah. Jadi saya rasa kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti bagaimana kita harus berpuasa. Masing-masing kita ada pergumulan, mari kita berpuasa.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.